Oke, bagaimana cantik ibunya? Cantik ya. Selamat Kinclong sore. sudah pasti ya Bu ya. Iya dong. Nah sekarang saya mau berbincang sekaligus memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Dona. Supaya kita semua di sini bisa belajar dari beliau. Oke Bu Dona, kami sangat penasaran. Sebelum bergabung dengan Atomi, bagaimana cerita kehidupan Ibu Dona? Boleh bagikan kepada kami semua? Oke, sebetulnya sebelum Atomi saya adalah orang asuransi ya. Di asuransi itu kurang lebih kalau sampai sekarang, cuma tahun ini sama sekali sudah selesai ya. Jadi kurang lebih 20 tahun di asuransi. Cukup lama ya Bu ya, 20 tahun bukan waktu yang singkat loh ya. Iya, dan jadi waktu itu semua orang nggak ada yang mau jadi agen asuransi ya. Begitu ya? Nggak mungkin ada yang punya cita-cita. Siapa yang cita-citanya jadi agen asuransi angkat tangan? Nggak ada ya. Bukan pekerjaan atau profesi yang juga membanggakan untuk sebagian banyak orang dan bukan profesi yang preferable gitu untuk banyak orang. Tapi kenapa saya pilih itu? Tahun 2002 itu saya mengalami financial breakdown. Saya mengalami kejatuhan financial sampai ke dasar laut yang paling dalam dan sementara saya sudah berpikir saya nggak mau bekerja lagi karena anak saya cuma satu. Jadi saya mau lihat anak saya bertumbuh. Kenapa? Karena saya juga udah janji sama anak saya pada saat nanti dia 17 tahun dia boleh kemanapun juga. Jadi saya waktu itu takut kehilangan waktu dengan anak saya. Nah jadi saya waktu susah setengah mati saya pikir gimana ya caranya untuk bisa dapat uang tapi nggak mau kerja 85. Maksudnya jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Apalagi profesi saya juga dulu di advertising sama di public relation. Jadi kadang-kadang waktunya nggak 85, 8 sampai terserah gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan saya mulai mencari sebetulnya apalagi ya gitu ya. Setelah berkecimpung sekian lama di asuransi, saya sebetulnya udah sekitar 1 dekade yang lalu ya Kak, bahwa kita udah dengar-dengar yang namanya job disruption ya teman-teman ya. Teman-teman tahu kan job disruption adalah disrupsi pekerjaan atau profesi karena seiring dengan perkembangan teknologi yang luar biasa di dunia ini gitu. Saya juga udah mau mendekati sedikit lagi kepala 6. Tapi saya bukan kaum ibu-ibu yang bangga bilang gini, aduh saya gaptek. Kan banyak bener ya ibu-ibu ya. Saya mau ajak bertobat ibu-ibu semua ya dan bapak-bapak juga. Jangan bangga lagi bilang kalau saya gaptek ya. Kenapa? Karena hari ini kita sudah harus beradaptasi dengan teknologi ya. Jadi waktu itu saya cuma berpikir gimana caranya Kak untuk tetap bisa mendapatkan income tapi melalui satu teknologi yang canggih. Itu menurut saya pertemuan saya dengan Atomi bukan suatu kebetulan juga. Itu berkat doa dan ternyata Tuhan kasih ini. Dan ini bukan buat saya aja, ini buat Indonesia dan buat semua teman-teman yang ada di sini. Berarti sebenarnya kalau 20 tahun di bidang insurance secara income mungkin juga udah lumayan saat itu ya Bu ya? Iya. Kalau kita tarik ke belakang dulu ya kehidupan sebelum Atomi. Yes. Nah yang bikin saya penasaran, kalau 20 tahun biasanya orang tuh begini, kalau 20 tahun di bidang itu berarti sudah senior, sudah sangat menguasai dan sudah menjadi pemimpin di kalangannya, ya kan? Sudah nyaman lah semua. Nah, apa alasan mendasar bagi Ibu Dona masih mau hengkang dan beralih ke Atomi? Apa yang Ibu lihat di Atomi ini yang menarik sehingga bisa mendobrak Ibu, menarik Ibu untuk pindah sektor? Oke, mudah-mudahan saya nggak melebihi waktu ya. Saya cuma ingat-ingat kalau cerita suka. Nanti saya cut. Soalnya kalau cerita bisa kepanjangan nih Kak. Tapi gini, betul bahwa saya kalau berbisnis, semua saya anggap berbisnis. Betul. Dan saya agak sedikit mata duitan. Ya, jadi artinya kalau saya masuk bisnis, saya mau cari duit. Betul. Gitu. Di asuransi, mungkin banyak orang ya Indonesia tuh udah semua orang tuh overwhelmed dengan informasi ya. Di asuransi itu dijanjikan 5 tahun 100 juta.
Saya mencapai 100 juta di tahun ke-8 waktu saya di asuransi. Jadi kalau bicara income saya di asuransi lebih dari 100 juta, yes. Dan saya bukan agen abal-abal, saya juga menyelesaikan semua Target-target yang ditentukan. Dan itu career path-nya selesai. Saya juga punya agency di 4 kota di Indonesia. Saya punya kantor agency itu. Jadi memang saya cukup senior. Nah, Atomi apa? Berarti Atomi ada sesuatu yang lebih menarik, lebih besar daripada itu. Nah, apa itu Atomi yang Ibu Iya, lihat? betul. Jadi waktu tahun 2018 sebetulnya tadinya nggak sedang mencari, terus terang aja nggak sedang mencari ya Kak. Tetapi kan kemudian sponsor saya itu memperkenalkan. Nah tahun 2018 saya diperkenalkan kepada Atomi itu bulan Mei. Jadi kita belum launching. Nah saya waktu itu inget banget, persis nih, ini kan Mei ya. Mei 2018 itu lagi puasa. Jadi kan nggak ada kerjaan ya. Nggak ada kerjaan dalam arti kata tuh orang lagi pada santai segala macam. Saya dikasih link untuk daftar. Saya bilang ini apa? Ini Atomi. Nah saya kan nggak gaptek. Jadi saya berusaha mencari. Tahu. Yes, saya mencari tahu sendiri. Kenapa? Karena saya tanya sama sponsor saya, siapa leader kita? Orang Surabaya. Hah? Surabaya? Jauh banget gitu kan? Mau nanya sama siapa? Siapa namanya? Gak ada yang tahu. Padahal Ada orangnya beliau di sini. Iya. Gak ada yang tahu gitu kan. Terus ada satu lagi. Di mana? Manado. Hah? Waduh, jauh Ini gak sekali. salah nih. Gitu, kita kan biasanya kalau misalnya mau berbisnis enaknya leader kita deket-deket, bener gak? Kalau bisa RT sebelah. Nah, jadi saya pikir ini gila juga ya. Dan tahun 2018 teman-teman, kalau kita cari ke YouTube itu nggak banyak. Nah, jadi tapi saya sudah terdidik juga untuk resourceful. Saya nggak boleh mati akal. Jadi pada tahun 2018 saya mencari di YouTube, saya ketemu satu Diamond Master orang Korea yang lahir di Amerika. Namanya Tai, saya ingat banget, Taeyi, Tai. Nah dia itu satu-satunya yang menarik buat saya untuk saya dengarkan. Jadi dia yang memberikan inspirasi pertama Betul. untuk Bu Nona untuk melihat lebih Atomi ini. Betul. Dari situ saya dengarkan, kemudian saya cari dengan pada saat itu pokoknya informasi sangat sedikit. Tapi begitu semakin tahu, belum launching, itu saya semakin wah ini gila nih. Panik nih. Rasanya kalau tidak terlibat di Atomi bukan saya ini gitu ya. Satu tuh yang sebetulnya saya kan nggak kenal produknya ya, karena kita kan nggak ada produk. Betul. Gitu ya. Saya tuh cuma mempelajari sedikit sebenarnya, sedikit tapi cukup dalam karena memang saya biasa untuk menjalani bisnis. Saya bilang ini gila loh. Yang gila apa ini? Bisnis sistemnya, marketing plan-nya. Itu menurut saya sudah ada di titik seperti ini Kak. Di asuransi sebetulnya memang semua orang boleh coba. Tapi saya percaya banget nggak akan semua orang berhasil di asuransi. Kenapa? It's too tough. It's a very tough business. Ya, kalau Anda memang punya mental baja, Anda boleh masuk asuransi. Ya, tapi saya melihat Atomi, ini mah Bogornya keluar dia Kak. Ini mah buat semua orang. Bisa. Bisa. Makanya kita bisa menjumpai di Korea banyak nenek-nenek yang mencapai imperial. Yes, kan itu mesti dicari. Kenapa gitu ya? Jadi apalagi kita yang masih usia begini, jadi tertampar banget ya. itu gila banget. Jadi maksud saya tuh saya terlalu amat sangat yakin dari awal. Karena saya sudah ada di satu titik bahwa saya melihat di asuransi cuma segelintir orang yang berhasil. Tapi di sini dengan marketing plan-nya, ini bukan karena saya sudah jalanin hampir Atomi. 4-5 tahun ya. Tapi dari awal. Sudah yakin. Berarti kita yakin dong semua yang hadir di sini pasti imperial. Yes. Gitu ya, Yes. luar biasa. Selama Anda gak berhenti. Betul, selama tidak Anda nggak berhenti. Iya, selama Anda nggak give up. Nah sekarang kita semua sudah tahu sosok Bu Dona yang juga sering menjadi speaker kita sering mendengarkan beliau dan kita juga tahu beliau seorang sales master. Nah apa yang sudah Ibu Dona lakukan selama perjalanan menuju sukses ini? Gini, jadi waktu di awal, saya tuh inget banget ya, saya mesti mengisi yang namanya Google Form. Saya bertanya waktu itu, ini data tuh kalau diisi Google Formnya, datanya tuh kemana?
sponsor saya kebetulan nggak bisa jawab. Kemana ya? Waduh, kan waktu itu kita kan menghadapi Pilpres. Jadi saya pikir kayaknya gue mau bikin Google Form sendiri deh gitu. Tapi nggak bisa. Tapi saya nggak give up, saya nggak bisa, saya tanya sama suami saya nggak pernah bikin Google Form at that time ya, kita bicara 5 years ago. Saya tanya sama anak saya yang kuliah di Jerman dan di teknik mesin, nah ajarin mama, aku juga nggak bisa mah, kok tumben, saya pikir gitu kan. Ya akhirnya kata anak saya, mah tanya ajalah sama Mbah Google. Oke, semalaman itu adalah begini, saya ingat banget itu tanggal 5 Juni Mr. Jack, Mr. Hong itu datang ke Jakarta, ke kantor saya bertemu, saya melihat kenapa banyak banget sih yang datang dengan model orangnya berbeda-beda, mulai dari kakek-kakek sampai anak muda waktu hari itu tuh ada. Jadi saya pikir ini mesti gila nih, bisnisnya gila kalau semua orang mau. Jadi malam itu saya nguplek sampai akhirnya saya punya Google Form sendiri. Saya Google Form sendiri, saya sebar, saya bagi lewat WA, saya dapat 4.000 nama. Wis, luar biasa. Kita bicara dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah jadi hari itu juga saya mencari-cari materi, saya sok-sokan. Tapi ini mungkin karena didikan asuransi juga sih ya. Jadi saya bikin yang namanya presentasi. Saya bikin presentasi selama sebelum launching, mungkin saya ada foto Mbak Anin. Itu fotonya cuma sebagian kecil ya, karena saya bikin presentasi bisa 3-4 kali seminggu di apartemen saya yang datang sekitar 30-40 orang. Oh bukan sedikit loh kok 30-40 orang. Yes. Seminggu berapa kali tadi? Saya bicara bisa bikin presentasi itu 3-4 kali 3-4 seminggu. kali. Dan itulah yang saya lakukan terus menerus sebelum Atomy launching. Dan saya saking terlalu yakinnya dengan bisnis ini, saya nggak segan-segan untuk keluar kota. Karena kan saya dapat nama, saya nggak kenal nama-nama itu, saya nggak kenal teman-teman ya. Tapi saya lihat di Semarang, saya bilang saya mau ke Semarang dong. Dari Semarang ke Solo dong. Dari Solo ke Jogja, jadi naiknya Joglo Semar. Jogja Solo, bener serius. Iya betul. Jadi saya betul-betul memfokuskan energi saya ke situ. Betul. Jadi itulah yang saya lakukan sebetulnya selama ini. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman yang di sini ya, kita bisa melihat bahwa semangat kita yang tetap harus ada dan kita bakar diri kita ya. Jadi keyakinan harus ada dan kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin sukses, kita harus melakukan segala cara dan kita harus punya rasa greget, hasrat yang tinggi untuk mencapai suksesnya itu. Ya. Nah ini Bu Dona bercerita tentang perjalanan 4 tahun yang lalu. Nah sekarang kita semua di sini sudah jauh lebih nyaman karena produk kita banyak. Gitu ya. Betul. Success system pun sudah disediakan luar biasa oleh Atomy. Kurangnya apalagi? Udah nggak ada teman-teman. Kalau seorang Dona ya 4 tahun yang lalu yang tidak ada apa-apa. Tidak ada support system yang seperti saat ini. Beliau bisa, maka saya percaya kita semua di sini harusnya bisa dan lebih cepat lagi. Pasti betul bisa. Ya Bu Dona ya? Yes. Nah perjalanan Bu Dona pasti nggak mungkin kita semua mulus ya. Saya juga pernah dengar bahwa kalau kita selama perjalanan teman-teman ya, kalau Anda berjalan dan Anda merasa nyaman terus, rasanya Anda nggak menuju sukses. Karena kalau menuju sukses itu bonyok dulu, betul ya? Jadi kondisi tersulit Bu Dona apa waktu menjalankan Atomy selama 5 tahun ini? Yang paling gak enak, yang paling sulit, yang kalau bisa dilupain. Aduh, saya juga dari tadi lagi mikir ya. Yang paling sulit apa ya? Menurut apa saya terlalu enak ya? Gak ada yang sampai sulit banget sampai kita pengen nangis gitu, beda sama asuransi. Di asuransi itu kan masalahnya aduh sampai udah harga diri aja kadang-kadang suka tercabik-cabik gitu ya. Jadi saya udah sangat terbiasa. Saya cuma mau bilang sama teman-teman lewatin aja itu. Karena yang namanya sukses kan gak pernah memang jalan mulus ya. Saya mau kembali sedikit ya Kak. Karena upaya kita, pokoknya selama kita yakin dengan Atomy, dan saya ini terlalu amat sangat yakin dengan Atomy, dia akan bawa kita ke tempat yang kita mau. Anda mau Imperial Master, do it. Anda nggak mau Imperial Master tapi mau punya rumah yang enak, nyaman, terserah. Anda mau jalan-jalan, apapun dreams Anda, capailah lewat Atomy. Menurut saya bisa. Kenapa? Karena dengan apa yang saya lakukan kemarin, saya juga seneng ya karena kita sekarang udah bisa masuk ke renewal
Mall Korea yang baru ya, aplikasi ya. Di mana kita bisa lihat. Saya sekarang baru sadar gitu. Oh, 18 Oktober ya kalau nggak salah kita launching di Indonesia, betul ya? Itu tanggal 31, pokoknya tanggal saya itu dapat, saya begitu launching, saya itu langsung sales master. Jadi tanggal 31 Oktober saya sudah sales master. Kemudian yang tersulit, kalau bicara tersulit, orang bilang kan pandemi ya. Saya bukan pandemi, pandemi itu malah menolong saya gitu ya. Tapi waktu tahun 2019 yang Ika pernah bilang bahwa, tadi Ika bilang bahwa dulu itu kan produknya sedikit ya. Produknya sedikit, saya nih agak sedikit kecewa gitu teman-teman. Karena apa, saya kesana kesini sok tahu gitu ngomong hemohim, probiotik sebisa-bisanya saya. Tapi kan ternyata barangnya gak datang-datang, iya kan? Baru datang Agustus 2020. Jadi maksud saya pernah meninggalkan Atomy teman-teman selama kurang lebih 1 tahun lebih. Saya tinggalkan Atomy karena saya pikir gini malu-maluin gue aja nih Atomy gitu kan. Sudah Gua promosi gak ada barang. Iya kagak ada barang, hemohimnya mana gitu. Nah masuk ke pandemi saya ditelepon sama leader saya yang di Manado, Bu Dona ayo, hemohim mau masuk nggak mau, saya bilang gitu. Mana mau masuk nggak masuk. Tapi kan ternyata itulah anugerah terbesar untuk orang Indonesia. Dan pada saat kita sedang pandemi, Agustus hemohim hadir di Indonesia. Semenjak itu teman-teman, saya bilang oke. Kalau beneran dia datang ke Indonesia, saya akan balik lagi ke Atomy. Jadi saya baru kembali lagi ke Atomy itu Agustus 2020. Dan teman-teman, saya sekalipun saya senior leader, saya punya leader-leader kan di sini. Waktu saya mau kembali ke Atomy dan saya bilang saya saya berikan komitmen saya kepada leader saya. Supaya apa? Supaya saya malu kalau saya nanti enggak komit. Jadi saya bilang sama beliau, kalau memang hemohim akan launching, saya berikan komitmen saya. Sejak itu Kak, saya kerja. Tapi apa yang terjadi Kak? Begitu saya lihat jaringan saya yang kemana-mana. Bukan Kak, Apa deretan merah, mati. Oh. Deretan kuburan Kak ya. Buset, hilang semua. Tapi mungkin mati suri. Enggak mati suri, mati beneran. Abu-abu. Jadi deretan kuburan. Jadi saya bilang, benar teman-teman, waduh pokoknya gila. Itu yang tadinya saya udah sales master ya, saya ingat banget Juli 2020, income saya cuma 2,7 juta 1 bulan. Tapi saya pikir gini, sekarang hemohim mau datang nih. Nanti katanya vitamin C nih. Saya pakai kacamata kuda, tutup kuping, gue rekrut lagi. Saya mulai merekrut lagi. Dan saya punya upline itu, punya sponsor itu, punya leader itu baik-baik banget ya. Kadang-kadang suka nambah-nambahin PV biar saya pairing. Saya bilang jangan berani-berani tambahin PV. Gitu. Asik. Saya malah gitu Kak, orangnya kan di Manado silahkan dicek. Nah saya bilang jangan kasih-kasih, saya mau tahu persis. Kekuatan sendiri seperti apa? Betul. Dan saya bersyukur. Saya tadinya juga nggak ngerti nih ASM Auto Sales Master kan nggak ngerti karena kan memang belum ada yang kasih tahu. Betul. Semenjak Desember 2020 sampai dengan hari ini saya selalu dapat bonus mastership. Keren. Dan saya senangnya kita sekarang nggak perlu bohong. Kenapa? Renewal aplikasi Mall Korea yang baru itu kan kita bisa lihat berapa kali kita, dan saya bisa bilang saya senang sekali karena itu mengingatkan kepada saya. Jadi dari semenjak saya masuk kembali Agustus 2020, September, Oktober, November, Desember saya cuma 1 kali sebulan sales master. Tapi setelah itu Januari seterusnya sampai sekarang saya selalu nggak pernah bolong. Sehingga waktu April 2021 saya pada saat pandemi ya teman-teman ya, itu saya promosi Diamond Master sekaligus Auto Sales Master. Luar biasa. Jadi yang tadi disampaikan oleh Windy, yang tadi disampaikan oleh Listen ya, itu semua it's all true teman-teman. Cuma tinggal kita perlu mau jalankan atau enggak. Dan saya suka iri hati ya melihat Malaysia kenapa sih gede banget gitu ya. Padahal Indonesia ini kan
negara yang begitu banyak penduduknya, salah satu terbesar, ya kan? Kita nggak boleh kalah sama yang lain-lain teman-teman. Cuma saya mau bilang kadang-kadang kita nih suka skeptis, suka pragmatis, suka gini-gini, MLM gak suka gitu. Padahal saya cuma mau bilang sama teman-teman bahwa di Atomi itu Anda perlu betul-betul belajar lagi, pahami lagi, mengerti lagi sistematika Atomi, perusahaannya seperti apa, produknya seperti apa, sampai Anda betul-betul tahu dan yakin bahwa ini bisnis gila loh. Ya, nah jadi teman-teman, semua perjalanan kita pasti ada masalah. Kita sampai tidak merasa masalah itu menjadi masalah karena kita enjoy terhadap masalahnya. Itu yang saya dengar, yang saya ambil kesimpulan dari Bu Dona. Karena gak mungkin gak ada masalah. Tapi saking kita enjoy dan menikmati semua itu kita jadi tidak merasakan itu suatu kesulitan. Ya, jadi teman-teman nikmati proses Anda. Nah yang terakhir pertanyaan saya, kita semua di sini benar-benar ingin belajar dari seorang Bu Dona. Ya, nah, Bu Dona sudah mengalami sempat jadi sales master, kemudian mundur, mati suri, ya hidup lagi, lihat jaringan, kuburan semua, dan hari ini bisa menjadi seorang sales master. Nah, apa yang pesan-pesan apa yang ingin Ibu sampaikan dari pengalaman Ibu supaya mungkin pengalaman yang gak enak yang tadi sempat mundur, harusnya kalau gak mundur hari ini mungkin udah lebih kencang lagi ibaratnya ya. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan pada kami semua agar kami bisa belajar deh suksesnya ya, yang kebenturnya kita nggak usah kebentur. Nah pesan apa nih yang disampaikan kepada kita nih? Satu adalah Anda karena ini bisnis, Anda harus punya komitmen. Ya, Anda tadi kan kalau apa namanya yang pembicara yang terdahulu yang sebelumnya saya ini bilang Anda harus jadi smart consumer atau whatever. Tapi buat saya ini bisnis. Kalau Anda mau mengembangkan bisnis, Anda perlu komitmen. Anda nggak bisa, ya gue cuma coba-coba dulu, nggak zamannya. Atomi hari ini dengan, kita kan udah di era yang begitu luar biasa ya. Tadi Lisan udah ngomong soal teknologi. Itu betul-betul kita juga harus beradaptasi teman-teman. Dan berikan komitmen Anda kepada Atomi. Berikan komitmen Anda kepada apa? Saya bilang sebelum Anda berikan kepada upline Anda atau leader Anda, berikan komitmen Anda kepada dreams Anda sendiri deh. Is there anything is there anything you want in your life? Apakah ada sih sesuatu yang Anda inginkan? Saya hari ini, beberapa hari lagi saya akan berumur 58 tahun. Tapi Anda percaya nggak? Saya nih kepingin di kepala nih, makin gila nih Kak. Makin banyak yang dipengenin. Kenapa? Karena saya terlalu yakin apapun yang saya inginkan bisa saya capai lewat Atomi. Jadi Anda berikan komitmen Anda. Kedua, terima kasih. Anda harus konsisten. Konsisten. Kenapa? Apapun yang terjadi udah. Nikmatin aja prosesnya, gak boleh protes. Tadi kata Bu Ria. Ya, emang gak usah protes sih. Kenapa gue ada di grup ini ya? Kenapa gue gak di grup orang lain ya? Saya hari ini banyak bertemu dengan beberapa orang yang dulunya ada bahkan teman saya SMA di sini yang ikut juga sama orang lain. Ada orang-orang yang dulu di grup saya, yang sekarang juga ada di grup lain. Saya bilang oke, it doesn't matter gitu. Yang penting saya akan terus berjalan ya. Jadi komitmen dan konsisten. Kemudian apa yang ketiga? Anda nggak boleh menyerah. Anda pantang menyerah. Anda never give up. Nggak boleh. Selama betul-betul Anda memiliki keinginan, dreams, impian yang Anda mau capai, Anda kejar. Saya cuma mau bilang bahwa lewat Atomi ini nggak kacang-kacang, nggak abal-abal nih. Whatever you want in your life, for your dreams, Anda bisa capai di Atomi. Jadi komitmen, konsisten, pantang menyerah. Oke, luar biasa. Terima kasih, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ini, Ibu Dona Lucia Yusuf Sharon Rose Master. Terima kasih, terima kasih. Atomi Indonesia. Ayo, ayo bisa.